kullan hadaina, masing-masing telah kami beri petunjuk. Diberi petunjuk bukan sekedar petunjuk biasa seperti manusia ini, tapi malah diberi petunjuk menjadi nabi. Ishak, Yakub, wa Nuhan, dan Nuh hadaina. Ini Nuh itu juga kami beri petunjuk. Jadi Nuh itu disendirikan. Jadi ada dua nabi yang itu disebutkan khusus, Ishak, Yakub. Ini dari keturunan Ibrahim. Sementara Nuh disendirikan itu ternyata di atasnya Nabi Ibrahim. Maka Nuhan hadaina, Nuh juga telah kami beri petunjuk min qablu, sebelumnya, sebelum itu. Jadi sebelum Nabi Ibrahim itu ada Nabi Nuh. Wa min dzurriyyatihi, di antara atau sebagian dari keturunannya, keturunan Ibrahim itu Daud, dan Nabi Daud, kemudian anaknya itu Sulaiman, Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi di akhir ini yang mungkin menjadi pelajaran kita, asalkan kita istiqomah untuk melakukan kebaikan. Kebaikan itu yang terbaik itu mentauhidkan Allah. Itu kan membahas tentang tauhid. Jadi kebaikan yang terbaik adalah mentauhidkan Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim itu berani menentang kaumnya, berdebat dengan kaumnya dengan hujah-hujah atau dengan alasan yang luar biasa. Karena Nabi Ibrahim itu termasuk sudah dijuluki hujjatullah. Jadi orang yang biasa berdebat menggunakan perdebatan yang diberi petunjuk oleh Allah. Demikian juga kami akan memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Artinya kalau kita lurus tauhid kita pertahankan, maka nanti insya Allah generasi penerus kita juga generasi penerus yang baik. Sebagaimana Nabi Ibrahim ternyata keturunannya juga ini. Ada Ishak, Yakub, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun. Ini adalah generasi-generasi penerus yang meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim. Adapun Nabi Nuh itu min qablu, sebelum Nabi Ibrahim. Wa Zakaria, terusnya ayat itu. Wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, kullu minas sholihin, semuanya termasuk orang-orang soleh. Bukan sekedar soleh tetapi juga nabi soleh. Wa Ismaila, terus kemudian ada generasi Ismail, wal Yasa, dan Ilyasa. Jadi Al-Yasa itu. Ada yang mengatakan Ilyasa, ada yang mengatakan Al-Yasa. Karena sebetulnya Yasa yang ada awal al bisa Al-Yasa atau Ilyasa. Wa Yunus wa Lut, Nus dan Lut. Yunus dan Lut. Ya, Yunus. Wa kullu faddalna 'alal alamin, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat. Atau alamin itu kami beri keutamaan di atas manusia
seluruh alamin. Ya otomatis di masanya ini. Kalau di terjemahan Departemen Agama dijulukan di masanya, karena ada manusia yang mulia selain dia, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di antara derajat-derajat di masa itu memang Ismail, Yasa, Yunus, Lut ini adalah derajatnya lebih dibandingkan dengan manusia lainnya. Ternyata kelebihan derajat itu terletak pada iman dan perjuangannya, termasuk ilmu. Kalau ingin ditingkatkan derajat, kita kalau ingin ditingkatkan derajatnya, yaitu yang pertama iman. Iman itu kan yazid wa yanqus, bisa tambah bisa berkurang. Dulu sudah kita kaji, iman bertambah bil ta'ah karena ketaatan, dan berkurang adalah bil maksiyah karena perbuatan maksiat. Maka ukurannya sebetulnya adalah ketika iman itu disertai dengan amal soleh yang banyak, maka derajatnya meningkat. Tapi kalau masih melakukan kemaksiatan, menurun derajat iman. Selain iman, maka ilmu. Makanya khususnya yang masih muda-muda, kalau ingin derajatnya naik sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran ini, ya, faddalna 'alal alamin, dilebihkan derajatnya dibandingkan dengan umat seluruh alam ini, maka harus berilmu. Bahkan ada penyair mengatakan, wallahi hayatul fata bil ilmi wal tuqa. Ini Mustafa Al-Mulayani. Demi Allah, kehidupan pemuda harus diisi dengan ilmu dan takwa, maka akan naik derajatnya. Ibaratnya balon pelampungan, kalau ingin naik harus diisi, jangan udara saja, tetapi harus ada isinya. Apa itu? Dengan karbit, harus bilang karbitnya itu ilmu. Ya, kalau ingin naik, ekor udara saja bimbang ya, jadi tidak naik derajatnya. Ya, kita ikuti munasabah kaitan dengan ayat sebelumnya. Sesudah Allah menceritakan Ibrahim yang telah memperlihatkan hujjah Allah dalam tauhid. Jadi Nabi Ibrahim dikaji di ayat sebelumnya, berhadapan dengan kaumnya, bahkan ayahnya sendiri. Terus kemudian artinya pertolongannya, Nabi Ibrahim menolong agama Allah, membelanya, serta menghitung bentuk nikmat-nikmat dan kebaikannya, kebaikan Allah pada pembahasan yang lalu, yaitu melalui yang pertama itu disebutkan oleh ayat Al-Quran, tilka hujjatuna atainaha Ibrahim, itu adalah hujjah kami yang telah kami berikan kepada Ibrahim. Terus kemudian di akhir kajian yang kemarin itu saniyah yang kedua, narfa'u darajati man nasya, kami mengangkat derajat kepada orang yang kami kehendaki. Artinya derajat orang yang membela tauhid itu tinggi sebagaimana Ibrahim. Jadi ditujukan, ayat itu ditujukan pada Nabi Ibrahim karena membela tauhid, maka derajatnya tinggi. Kita juga demikian, membela tauhid itu akan diangkat derajatnya. Terus yang kita kaji saat ini ayat ini, wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub, pada kajian ini. Ini termasuk yang kita kaji. Jadi kami telah menganugerahkan kepada Ibrahim, yaitu
meninggalkan keluarganya, akhirnya dikaruniai keluarga yang hebat, yaitu yang disebutkan di sini. Akhirnya ada generasi namanya Ishak, kemudian Yakub, tadi juga disebutkan Ismail. Itu adalah pengganti keluarga yang ditinggalkan. Maka jangan takut kehilangan keluarga atau berpisah dengan keluarga. Pasti kalau kita memperjuangkan tauhid akan dipertemukan dengan keluarga baru yang lebih hebat, yang qurratu a'yun, yang menyenangkan dan menyejukkan hati. Jadi kaitannya kalau dihubungkan dengan ayat yang kita isi sekarang ini, ayat an-nahu ja'alahu azizan, artinya sesungguhnya Allah menjadikan Ibrahim mulia di dunia ini. Jadi diberi generasi-generasi yang luar biasa. Li'annahu ta'ala ja'ala asyrafan nas, karena Allah Ta'ala menjadikan dia sebagai manusia yang paling mulia. Wa hum al-anbiya wa rusul min naslihi wa min dzurriyyatihi, karena para nabi dan rasul berasal dari nasab dan keturunan dia. Makanya Nabi Ibrahim ini dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena memang al-anbiya wa rusul min nasrihi wa dzurriyyatihi. Jadi para nabi dan rasul berasal dari nasab dan keturunan dia. Wa baqa hadhil karamah fi naslihi ila yaumil qiyamah. Kemuliaan ini tetap abadi melalui keturunannya sampai hari kiamat. Jadi karena luar biasanya Nabi Ibrahim sehingga dikagumi oleh seluruh agama di dunia, khususnya agama Samawi itu pasti mengenal Ibrahim. Atau ada yang mengatakan Abraham. Bahkan orang Yahudi juga mengatakan ini yang Ibrahim itu Yahudi, orang Nasrani juga mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Dijawablah Al-Quran, makana Ibrahim Yahudiyah wala Nasraniyah walakin kana hanifan muslimah. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi dia adalah Muslim. Dia adalah orang hanif dan Muslim. Sekarang kajian ini, wa wahabna lahu Ishaq, tadi sudah kita baca. Jadi kami anugerahkan kepada dia, kepadanya dan kepada Ibrahim ya, Ishaq wa Yakub, kullan hadaina. Keduanya atau masing-masing dari keduanya telah kami beri petunjuk berupa kenabiannya. Wa Nuha hadaina min qabl, dan Nuh itu sebelum Nabi Ibrahim itu juga telah kami beri petunjuk, disebutkan tersendiri. Sehingga ada yang mengatakan Rasul atau Nabi, Rasul khususnya ya, itu dimulai dari Nabi Nuh. Jadi Rasul dimulai dari Nabi Nuh karena ini ayatnya yang menjadi dasar. Jadi yang diberi petunjuk yang untuk menyampaikan wahyu itu adalah Nuh. Wa min dzurriyyati, keturunan Nabi Ibrahim itu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun. Ada berapa nabi? 6 ya yang disebutkan. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi saya tekankan lagi, jadi cerita tentang keturunan Ibrahim yang menjadi nabi ini itu menjadi pelajaran. Bukan Ibrahim saja yang akan kami beri keturunan yang baik. Orang-orang yang baik itu ya, berbuat baik, muslimin orang berbuat baik itu nanti kami beri keturunan yang baik-baik pula.
Makanya kalau ingin memperbaiki keturunan, ya kita harus berbaik-baik lebih dulu. Jadi dari ayat ini akramallahu nabiyyahu Ibrahim alaihissalam, Allah memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam, fawahaba lahu Ishaq, dia memberi anak kepadanya yang yaitu Ishaq. Ba'da an kabura fisin, sesudah usia lanjut. Jadi Ishaq itu lahir setelah Ismail dulu ya. Baru Ishaq. Bahkan lahirnya Ishaq ini setelah usia Ibrahim sudah lanjut. Wa Aisyah wa imra'atuhu Sarah minal walad. Dia sudah putus asa. Saya bisa pokoknya sepuh ya. Wa imra'atuhu Sarah minal walad. Dan termasuk istrinya yaitu Sarah di usia lanjut untuk tidak punya anak, sudah putus asa, tidak mungkin punya anak karena sudah sepuh. Bahkan Sarah ini dikatakan mandul. Tetapi diberi kabar gembira, faja'atul malaikah wa hum dhaibuna ila qaumi Lut. Dia didatangi para malaikat yang akan pergi menjumpai kaum Lut. Jadi kabar gembira itu ketika ditawari malaikat itu akan memberi hukuman kepada kaum Lut. Fabasyaru Nabi Ishaq, bahwa mereka memberi kabar gembira akan lahirnya Ishaq. Kamu akan punya anak namanya Ishaq, padahal sepuh ratusan tahun lebih. Jadi baru diberi kabar gembira. Fata'at jabal mar'atu, istrinya ini merasa heran min dalika, dari berita itu. Wa qalat, dan berkata, ya laitani a'alidu ana ajuz wa hadha ba'li syaitan, inna hadha la syai'un ajib. Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah perempuan tua dan ini suamiku dalam keadaan yang sudah lanjut pula. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh. Kalau mereka malaikat itu berkata, atajabina min amrillah, apakah kamu heran tentang ketetapan Allah? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait, innahu hamidum majid. Biasa dibaca Allah. Termasuk rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan atas kamu, wahai ahlu bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah. Jadi keluarganya itu jadi memang kalau keluarga itu tidak ada anak itu ya kering ya, sepi. Makanya ada yang mengatakan memang punya anak itu repot, tetapi lebih repot lagi kalau tidak punya anak. Ya, terus tua dengan trosok. Jadi ini rahmatullahi wabarakatuh alaikum ahlal bait. Jadi rahmat Allah dan keberkahan dicurahkan kepada wahai ahlul bait. Ahlul bait itu berarti keluarga. Innahu hamidum majid. Basyaruhu ma'aidan bi'ukuwatihi. Para malaikat juga memberi tahu atau memberi kabar gembira kepada Ibrahim dan istrinya akan bahwa Ishaq itu sebagai nabi, bi'anna lahu naslan wa aqaba, dan dia juga akan mempunyai keturunan dan penerus, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa basyarnahu bishaqqa nabiyyan minas sholihin, di surat Shofat. Dan kami beri kabar gembira dengan kelahiran Ishaq, seorang nabi
yang termasuk orang-orang soleh. Jadi ini kabar gembira, Basyar itu kabar gembira, Basyirah wa nadhirah. Basyirah itu kurangnya, Basyarna kami beri kabar gembiranya, Allah yang beri kabar gembira. Jadi Allah mampu membuat yang mandul bahkan usia sepuh itu punya, termasuk diantaranya diceritakan Al-Quran, yaitu atas kelahirannya Ishaq. Wa hadza akmalu fil bisyarah. Ini adalah kabar gembira yang paling sempurna, wa adamu fil nikmah, dan nikmat yang paling besar. Wa qala fa basyarnaha bishaq wa min wara ishaq Yaqub, dan kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishaq, dan dari Ishaq akan lahir putranya yaitu Yaqub. Jadi sudah diberitahu nanti ada lagi keturunan dari Ishaq yaitu Yaqub. Itu sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim itu dianggap Nabi yang hebat karena pelopor tauhid, pelopor tauhid, terus keturunan juga menjadi penerus pelopor tauhid itu. Wa kana hadza majazatun wa mukafaatun li Ibrahim alaihissalam. Ini merupakan pahala dan balasan untuk Ibrahim alaihissalam. Hina tazala qaumahu wa tarakahu. Ini ketika dia menghindari dan meninggalkan kaumnya, wa nazaha anhum, serta menghindar dari mereka, wa hajara min biladihi dhahiban ila ibadatillahi fil ardh, dan dia hijrah dari negaranya untuk pergi demi beribadah kepada Allah di muka bumi ini. Jadi mengembara dari yang dulu sudah diceritakan ya, sampai ke Palestina, kemudian melanjutkan pengembaraan lagi ke Mekah. Ya. Makanya fa'awadallahu azza wa jalla an qaumihi wa ashiratihi. Lalu Allah azza wa jalla memberi ganti dari kaum dan keluarganya, bi auladin sholihin, dengan anak-anak yang soleh, min sulbi, dari tulang rusuknya atau dari anaknya sendiri ya, ala dini yang mengikuti agamanya, li tuqarribahu ainuhu, akan menjadi penyejuk hatinya. Jadi hiburan yang paling berharga itu bukan mobil bagus, rumah megah, harta yang melimpah, bukan itu, tapi anak-anak soleh itulah hiburan yang berharga bagi orang yang beriman. Catat-catat, orang beriman itu hiburannya adalah anak yang soleh itu. Maka anak yang soleh itu perlu kita upayakan, dimulai dari diri sendiri. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, falamma tazalahu ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yaqub, dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi. Jadi berani meninggalkan kesyirikan itu, maka Allah memberikan karunia. Jadi dari keluarga yang ditinggalkan itu akan diberi keluarga baru yang hebat,
semuanya itu nabi yang menjadi nabi. Wa qala Haruna, dan firman Allah di sini ya, di yang kita kaji ini, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina. Kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya, kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Ini artinya ja'alna lahu Ishaq wa Yaqub waladaini sholihaini wa minal anbiya. Kami telah menjadikan Ishak dan Yakub ada dua anak yang soleh untuk Ibrahim dan termasuk nabi, termasuk para nabi, bagian dari nabi. Wa hadaina kullam minhuma, dan kami telah memberi petunjuk kepada keduanya. Kullan hadaina Ibrahim bin nubuwwah wal hikmah wal fatonah ilal hujjatid damiwah. Jadi semua telah kami tunjukkan kepada Ibrahim akan kenabian, hikmah, kecerdasan sampai terhadap hujjah yang tak terbantahkan. Jadi nabi-nabi ini semuanya mempunyai pandai untuk berdebat, juga mempunyai kecerdasan. Maka orang-orang dalam berdakwah itu juga harus pintar bicara, pintar logika untuk menerangkan masalah agama dan tauhid itu perlu. Dan itulah yang dimiliki oleh para nabi, termasuk Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Jadi ada kenapa ilmu nabi, ada hikmah. Hikmah itu yang bisa dikatakan ilmu atau fatona, kecerdasan. Nah itu supaya cerdas itu perlu banyak belajar, banyak membaca, banyak menyampaikan, sehingga mengalir begitu saja pikiran ini, karena memang banyak yang khususnya mengajar, menjelaskan terus menerus, akhirnya terbiasa. Itulah hujjah. Wa inna ma dzukira Ishaquna Ismail, sesungguhnya hanya Ishaq yang disebutkan tanpa Ismail. Ismail kan tidak disebut itu. Li'anna huwa alladzi wahaballahu bi ayatin minhu ba'da kibari sinni wa qoma imro'ati Sarah. Jadi Ismail itu tidak disebut ya, padahal putranya Nabi Ibrahim itu yang pertama sebetulnya adalah Ismail, tapi yang disebut Ishaq. Ini karena Ishaq adalah pemberian Allah kepada Ibrahim yang menjadi tanda kebesaran darinya, dari Allah sesudah usia lanjut, dan istrinya Sarah yang telah mandul, sebagai balasan jazaa imani wa ihsan, sebagai balasan keimanan dan kebaikan. Wa kamali islami wa ikhlasi, sempurnanya Islam dan keikhlasannya. Ba'da tala wa ba'da tilaihi bidabhi waladi Ismail, sesudah dia diuji untuk menyembelih putranya Ismail. Alladzi lam yakul waladun siwahu, padahal waktu itu tidak punya anak kecuali Ismail. Ala kibari sinihi, yang telah dikaruniai setelah di usia lanjut. Kibar itu yang sudah lanjut, sin di umur. Jadi dulu diuji sembelih putra, maka putra satu-satunya. Nabi Ibrahim mengikuti. Itulah peristiwa diperintahkan untuk menyembelih kurban itu. Tapi akhirnya lulus ujian Nabi Ibrahim itu. Konsodak tahu yang kamu telah membenarkan perintah melalui mimpi. Nah, sebagai anugerahnya, jadi sudah sepuh itu diberi kabar gembira akan punya putra lagi, padahal sudah sepuh, yaitu yang bernama Ishaq. Wa mislu dzalika jazil muhsin, seperti balasan tersebut kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan.
Wa hunaka sababun akhar lidzikri Ishaq duna Ismail. Di sana ada sebab lain dengan disebutkan Ishaq tanpa Ismail. Wa huwa maksud bil dzikri anbiya Bani Israil. Jadi kok Ishaq yang disebut bukan Ismail karena ini akan menceritakan nabi-nabinya Bani Israil maksudnya. Wahum bi aslihi, mereka itu adalah keturunannya. Wahum bi aslihim auladu Ishaq wa Yaqub. Artinya mereka dan keturunan adalah anak-anak dari Ishaq dan Yaqub. Wa amma Ismail falaysa min sulbi nabiyyun. Adapun Ishaq tidak melahirkan keturunan nabi illa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Muhammad saja. Jadi dari jalur Ismail itu tidak ada nabi kecuali nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Sementara Ishaq itu menurunkan generasi nabi-nabi yang banyak. Bahkan para nabi itu banyak yang lahir dari silsilah Ishaq itu, sehingga Ishaq yang disebutkan. Wa Ibrahim min sulalatin Nuh. Ibrahim dari keturunan Nuh. Wa kama hadahullah, sebagaimana Allah telah memberi petunjuk kepadanya. Hada jadduhu Nuhan qablahu. Allah sebelumnya juga telah memberi petunjuk kepada kakeknya, yaitu Nuh. Jadi keturunan Nuh itu seperti itu. Jadi ya harus tahu begini ya. Jadi ternyata Nabi itu juga silsilahnya itu bisa diketahui. Jadi bukan seperti yang diberitakan oleh orang yang tidak beragama bahwa manusia ini sudah ada sejak berjuta-juta tahun lalu. Ya, itu tidak betul. Jadi dari Nabi Adam sampai ke generasi kita ini kira-kira kalau diurut baru sekitar 6.000 tahun. Jadi dari Nabi Adam sampai sekarang kira-kira baru 6.000 tahun, belum, tidak sampai puluhan ribu. Apalagi katanya sejarah-sejarah itu sudah berapa juta tahun itu. Tidak tahu sejarah. Quran jelas ya silsilahnya. Manusia pertama Adam. Jadi sebagaimana Allah telah memberi petunjuk itu, maka Allah juga memberi atahu an-nubuwwah hikmah. Allah juga memberi kepadanya, kepada Ibrahim itu kenabian dan hikmah. Wa hadhihi nikmah min a'dhamil ni'am. Ini merupakan nikmat yang terbesar. Jadi generasi-generasi nabi, generasi orang-orang soleh ini adalah nikmat yang terbesar. Nah kita ini kadang-kadang kalah dengan generasinya siapa ya, kelompok sebelah yang kalau mereka itu kiai, biasanya anak keturunannya juga ulama-ulama, dicetak menjadi ulama-ulama yang meneruskan perjuangan-perjuangan dakwah. Kita hendaknya juga berusaha ke itu. Kadang-kadang dicetak menjadi orang yang cari uang banyak, tetapi lupa bahwa tugas kita sebenarnya adalah mencetak generasi-generasi penerus perjuangan Islam. Wa min sulalatin nabiyyin, ini dari keturunan Nabi, wa auladu anbiya, dan anak-anaknya itu menjadi nabi. Jadi para nabi, anbiya itu benar nabi. Nah, inilah nikmat yang terbesar itu bisa mencetak generasi perjuangan Islam yang meneruskan sebagaimana generasinya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ini judulnya kan masih Nabi Ibrahim. Artinya yang menjadi perhatian utama. Faja'ala min dzurriyyatihi, Allah menjadikan keturunannya, keturunan Ibrahim itu diantaranya ada Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun. Fahiyya dzurriyyatun thayyibah. Ini adalah keturunan yang baik. Maka di surat Al-Imran disebutkan dzurriyyatan ba'duha min ba'd, sebagai satu keturunan yang sebagian turunan dari yang lainnya. Jadi keturunan dari generasi-generasi yang baik, menjadi nabi dan orang-orang soleh. Artinya ada yang tidak menjadi nabi tapi menjadi orang soleh. Wa innama dzukira Nuhan, atau innama dzakara Nuhan. Jadi Allah hanya menyebut Nuh sebelum Ibrahim itu kan ada Nabi Nuh. Li'annahu jaddu Ibrahim, karena dia adalah kakek Ibrahim. Jadi diingatkan juga. Jadi bapak ibu kiai, tokoh, kamu juga harus menjadi tokoh, kadang-kadang harus begitu. Jadi diingatkan. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu, mimma yursyidu ila fadlillahi alaihi fi usuli wa furu'ihi. Ini menjadi petunjuk ya, akan karunia Allah kepada Ibrahim dalam hal asal dan cabangnya. Asal itu berarti sebelumnya. Jadi kamu ini berasal dari keturunan Nuh. Nuh itu juga nabi. Maka cabang kamu, cabangnya berarti anak-anak, cucu dan seterusnya, itu hendaknya juga menjadi nabi. Bahwa karimul abah, artinya Ibrahim itu abah, orang tuanya atau ayahnya itu juga mulia. Wasyariful abna, dan anak-anaknya juga mulia. Li'anna Allah ja'ala kitab wa nubuwah fi nasri imaman, karena Allah telah menjadikan kitab dan kenabian melalui keturunan keduanya secara bersama-sama. Jadi kitab itu ada silsilahnya. Makanya orang Yahudi itu sempat heran. Karena para nabi itu biasanya juga ada silsilah nabi. Kenapa kok ada nabi itu yang lahir mencelat sendiri di Mekah? Kok aneh gitu ya? Aneh, ternyata setelah ditunjukkan silsilahnya, oh itu sampai Nabi Ibrahim, sehingga banyak juga yang beriman. Tetapi ada yang ini ngangkut tidak mungkin, sehingga tidak beriman. Jadi dzurriyyatan ba'da tadi yang keturunan itu diurut. Nabi Muhammad ini kok ada nabi kok di Mekah, yang lain itu lahirnya kan sekitar Palestina. Itu kok ada di situ sendiri. Jadi ada pertanyaan. Ternyata diurut-urut adalah sampai ke Nabi Ibrahim. Jadi beriman pada Rasul itu ternyata harus mengetahui juga, oh ternyata Nabi itu masih ada silsilahnya dari Nabi sebelumnya. Kama qala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa laqad arsalna Nuha wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab. Itu disebutkan. Jadi Nabi dan Rasul itu dimulai dari Nuh, kemudian generasi Ibrahim. Cuma kita ini sebetulnya perlu tahu silsilahnya, silsilah urutan silsilah. Ya, ini ayat 56, ayat 86, 85, 86 ya. Ini menceritakan tentang nama-nama Nabi yang penerus Ibrahim. Wa Zakaria
kullu minas sholihin, semua termasuk orang-orang soleh. Wa Ismaila wa Yasa wa Yunus wa Lut kulau faddalna 'alal 'alamin. Jadi masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Wa Allah kadalik, dan Allah memberi juga petunjuk ya, min dzurriyyati Ibrahim, dari keturunan Ibrahim, ilan nubuwah, yang mendapatkan kenabian, wal hikmah, dan hikmah, yaitu diantaranya adalah Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Wa kullu minhum minas sholihin, dan semua ini tergolong orang-orang soleh, qaulan wa amalan, baik ucapan maupun perbuatannya. Jadi bukan hanya soleh perbuatan, tapi qaulan juga. Jadi artinya ucapannya ini juga dipakai untuk dakwah. Wa hada aidan min dzurriyyati Ismail, dan juga memberi petunjuk dari keturunan Ibrahim adalah Ismail, anak kandung Ibrahim, ibnuhul solbi, istilahnya anak kandung. Wajadul Mustafa, jadi kakek dari Al Mustafa. Mustafa itu nama lain dari Nabi Muhammad yang terpilih, yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal Yasa, dan Al Yasa atau Yasa, wa Yunus, dan Lut, wa kullan minhu faddalnahu 'alal 'alamin. Jadi semua dari mereka kami beri kelebihan dibandingkan dengan manusia seluruh alam. Tapi maksudnya seluruh alam itu selain Nabi yang istimewa. Nabi yang istimewa diantaranya adalah Nabi Muhammad, terus Nabi Ibrahim, terus Nabi Nuh. Nanti ada yang utama itu siapa di antara Nabi. Nah, kita ikuti kajian berikutnya. Belum selesai. Cuma gini, saya akan menampilkan ini sedikit. Ini ada seksual. Saya cari raja. Nah, ini ada Adam, ternyata generasi keberapa ini? Nah, terus Idris, terus baru Nuh. Jadi dari Nuh itu ke jalur kanan kiri itu ada, kanan itu ada Hud, ada Soleh. Itu terputus ya, Hud dan Soleh. Itu generasi yang kiri itu ya. Ada Ibrahim, ada Lut. Ada Ibrahim itu ternyata ada Ismail, ada Ishak. Ismail itu ke bawah, gagal jauh ya. Baru ada Nabi Muhammad. Kalau sebetulnya generasi ini Ishak ya. Ishak ini ada Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Yusuf, Yakub, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasan, Yunus. Nah, ini generasi Ishak. Nah, yang bawah ini sampai generasi Zakaria, yang Isa, itu adalah generasi Ishak. Adi Mulia itu termasuk yang punya. Kalau nggak seru-seruan itu ya. Generasi Mbak Buyut. Jadi ada ya beri bintang supaya tidak hilang. Saya kira itu mencari ada yang di silsilah 25 lagi yang model dilihat di Google. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.